Daftar kota di Indonesia dalam jaringan kota kreatif dunia UNESCO. UNESCO merupakan kepanjangan dari United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, artinya Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Merupakan badan khusus PBB yang didirikan pada tahun 1945. Tujuan organisasi ini adalah mendukung perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerjasama antar negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan kepada keadilan, peraturan, hukum, HAM, dan kebebasan hakiki. UNESCO sendiri memiliki anggota 191 negara. Anggota ini bermarkas di Prancis, Paris, dengan 50 kantor wilayah serta beberapa lembaga dan institut di seluruh dunia. Halo guys, yang pertama yaitu Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Julukan dari kota ini adalah The Big Durian, G-Town, New York Van Java. Moto dari kota ini adalah Jaya Raya, atau bahasa Sanskertanya Jaya dan Besar atau Agung. Nama Jakarta sudah beberapa kali berganti nama. Dari Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, Jakarta. Dan dari tahun 1998 sampai sekarang, nama tetapnya yaitu DKI Jakarta. Slogan pariwisata dari kota ini adalah Jakarta Kota Kolaborasi. Lagu daerahnya Kincir-Kincir, Jali-Jali. Rumah adat, rumah kebaya. Senjata tradisional, golok. Flora resmi, salak condet. Fauna resminya, elang bondol. UNESCO menetapkan kota Jakarta sebagai kota sastra dunia pada tanggal 8 November 2021. Fakta lain dari Jakarta sebagai kota sastra adalah 1. Jakarta menjadi salah satu dari 49 kota lain di dunia dalam jaringan kota kreatif dunia atau UNESCO's Creative City Network tahun 2021. Jakarta menjadi satu-satunya kota di Asia Tenggara yang terpilih sebagai kota sastra dunia. Pemilihan itu berdasarkan kategori bahwa Jakarta sebagai kota telah memiliki sejarah panjang dan memiliki potensi besar untuk peningkatan dan pengembangan sastra dan literasi. Dari masa ke masa, Jakarta memiliki sejarah panjang dalam hal literasi. Sejarah periode kerajaan kolonial awal kemerdekaan hingga sekarang, Jakarta menjadi pusat penting perbukuan dan literasi. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyampaikan rasa bangga atas pemilihan UNESCO tersebut. Ia mengatakan pentingnya pembangunan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan secara beriringan. Anies mengatakan, dari masa ke masa, Jakarta memiliki sejarah panjang dalam hal literasi, sejak periode kerajaan kolonial awal kemerdekaan hingga sekarang. Yang kedua, Kota Ambon. Julukan dari kota Ambon ini adalah Kota Manise. Mutunya, bersatu menggurube maju. Asal-usul dari istilah Ambon tidak mudah ditentukan. Menurut keterangan yang diberikan penduduk setempat, istilah tersebut berasal dari kata ombong yang merupakan bentukan lokal dari kata embun. Puncak-puncak gunung di Pulau Ambon memang sering tertutupi oleh embun yang tebal. Istilah Ambon mengacu pada kota Ambon, Pulau Ambon maupun suku Ambon. Dalam perkembangan sejarah, terutama pada abad ke-20, istilah Ambon mengacu kepada penduduk Maluku Tengah. Prasa orang Ambon yaitu Ambonesen dan budaya yang dimiliki budaya mestizo. Slogan pariwisatanya Ambon City of Music. Lagu daerah Burung Kakak Tua Rasa Sayangi. Rumah adat Bayi Leo. Senjata tradisional Parang Salawaku. Flora resmi sagu, meranti, kayu besi, jati, dan lain-lain. Fauna resmi kuskus, soa-soa. Direktur Jenderal UNESCO, Andre Zolle, menetapkan Ambon sebagai kota kreatif kategori musik pada hari Kamis tanggal 31 bulan Oktober 2019.
Selain Ambon, ada 66 kota lain dari seluruh dunia yang juga ditetapkan sebagai kota kreatif UNESCO dengan berbagai kategori. Fakta Ambon dijuluki kota musik dunia, yaitu asal-usul nama Ambon diambil dari kata ombong yang berarti embun, karena puncak-puncak gunung di Ambon sering tertutup embun. Jejak jalur rempah Nusantara, bahkan rempah-rempah asal Maluku, lebih berharga dari emas. Orang Portugis menjulukinya sebagai The Space Island. Profil kota dengan luas wilayah keseluruhan 377 km persegi, berdirinya kota Ambon diawali dengan benteng Victoria oleh Portugis di bawah Gubernur Gazabar de Melo pada tahun 1575. Selain itu, sebutan Ambon Manise karena keindahan alam menyelimuti kota ini serta masyarakatnya yang terkenal ramah dan toleran terhadap pendatang. Terpilih sebagai kota musik dunia tahun 2019 oleh UNESCO, terpilih bersama 66 kota lainnya di seluruh dunia dalam unit UNESCO Creative Cities Network. Kesenian bambu gila, yaitu Baram Sewal, kesenian ini erat hubungannya dengan nuansa mistis. Yang selanjutnya, Kota Bandung. Julukan dari Kota Bandung, Faris Van Java, Kota Kembang, City of Heritage, Kota Lautan Api. Moto dari kota ini yaitu Gemah Ripah Wibawa Mukti, yang artinya di dalam bahasa Sunda yaitu tentram, makmur, berlimpah, menyenangkan. Nama Bandung diambil dari sebuah kendaraan air yang terdiri dari dua perahu yang diikat berdampingan yang disebut Perahu Bandung yang digunakan oleh Bupati Bandung, R.A. Wirana Takusumah kedua. Berdasarkan filosofi Sunda, kata Bandung juga berasal dari kalimat ngabandungan, banda indung. Slogan pariwisata dari kota ini yaitu Stunning Bandung, Where the Wonders of West Java Begins. Nama tersebut bermakna Bandung sebagai gerbang pariwisata Jawa Barat. Lagu daerah dari kota ini, Manuk Dadali, Es Lilin, Bubui Bulan, dan lain-lain. Rumah adat, Imah Badak Hei. Senjata tradisional, Kujang. Flora resmi, Gandaria, Anggrek, Bulan, dan lain-lain. Fauna resminya, burung kutilang. Direktur Jenderal UNESCO, Irina Bokova, yang mengumumkan penunjukan 47 kota dari 33 negara sebagai anggota baru dari UNESCO Creative Cities Network di Markas Berkas UNESCO, Faris, Jumat 11 November 2015. Bandung ditunjuk sebagai salah satu dalam jaringan kota kreatif UNESCO. Apa saja sih fakta kota Bandung disebut kota desain dunia? Ibu kota Asia Afrika bersama dengan India, Sri Lanka, Myanmar, Pakistan, Indonesia menjadi salah satu negara yang mempelopori konferensi Asia Afrika secara langsung pada tanggal 24 April 1955. Pada 3 Juli 1920, Bandung memiliki Technische Hogeschool School di Bandung, perguruan tinggi pertama di Hindia Belanda, sekarang menjadi ITB, salah satu perguruan tinggi terbaik dan tertua di Indonesia. Bandung juga menjadi lokasi pembuatan film Indonesia pertama berjudul Lutung Kasarung pada tanggal 31 Desember 1929. Bandung Lautan Api merupakan peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Bandung pada 23 Maret 1946 dalam waktu 7 jam. Sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Kota Bandung juga sangat lekat dengan dunia perfilman di Indonesia. Sejak tahun 1987, Festival Film Bandung diselenggarakan dan menjadi salah satu ajang penghargaan industri perfilman yang bergengsi. Film Indonesia pertama yang dibuat ditayangkan pertama kali di Bandung, yakni film Lutung Kasarung pada 31 Desember 1929. Pusat fashion di Indonesia, berbagai brand-brand terkenal luar negeri bisa ditemukan di kota ini. Tak hanya itu, banyak juga brand lokal berkualitas yang lahir di kota Bandung. Harga dari produk-produk fashion ini relatif murah, menjadikan Bandung sebagai salah satu destinasi wisata belanja favorit. Yang terakhir, Kota Pekalongan. Julukannya Kota Batik, Kota Kreatif,
Moto dari kota ini rasa swarga gapuraning bumi dalam bahasa Jawa tahun 1906 Masehi. Pekalongan berasal dari kata Pek Along An yang berarti pendapatan atau dalam bahasa Jawa krama disebut dengan pangangsalan. Diikuti dengan keputusan DPRD Kota Besar Pekalongan tanggal 29 Januari 1957 dan tambahan lembaran daerah Swatantra tingkat 1 Jawa Tengah tanggal 15 Desember 1958 serta persetujuan PP Kupeda Teritorium 4 dengan SK nomor KTPS-PPD garing 00351 2 1958. Semboyan daerah ini yaitu dari Pekalongan Batik, bersih, aman, tertib, indah, komunikatif. Penjenamaan wilayah World Cities of Batik. Flora resmi Bambu Wulung. Fauna resmi Perenjak Jawa. Pekalongan menjadi kota pertama di Indonesia yang terdaftar sebagai anggota jaringan kota kreatif dunia. UNESCO menunjuk 28 kota dari 19 negara sebagai anggota baru jaringan kota kreatif dunia. Sehingga kini total jumlah anggota sebanyak 69 kota. Program Jaringan Kota Kreatif Dunia UNESCO yang diluncurkan pada tahun 2014. Fakta Kota Pekalongan disebut Kota Kreatif Dunia. Kota Pekalongan mendapat julukan Kota Batik. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bahwa sejak puluhan dan ratusan tahun lampau hingga sekarang, sebagian besar proses produksi batik Pekalongan dikerjakan di rumah-rumah. Meskipun tidak ada catatan resmi kapan batik mulai dikenal di Pekalongan, namun menurut perkiraan, batik sudah ada di Pekalongan sekitar tahun 1800. Kota Pekalongan memiliki pelabuhan perikanan terbesar di Pulau Jawa. Selain itu, Kota Pekalongan banyak terdapat perusahaan pengolahan hasil laut seperti ikan asin, ikan asap, tepung ikan, terasi, sarden, dan kerupuk ikan, baik perusahaan berkelas besar maupun industri rumah tangga. Kota Pekalongan terkenal dengan nuansa religiusnya karena mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Ada beberapa adat tradisi di Pekalongan yang tidak dijumpai di daerah lain, semisal swalayan, sedekah bumi, dan sebagainya. Dokumen tertua yang menyebut nama Pekalongan adalah keputusan pemerintah Hindia Belanda Government Besluit nomor 40 tahun 1931. Nama Pekalongan diambil dari kata halong, dapat banyak, dan di bawah simbol kota tertulis Pekalongan. Pada abad 29 dilakukan pembaharuan pemerintahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang tahun 1954 yang membagi Jawa menjadi beberapa gewas atau residen. Setiap gewas mencakup beberapa abdeling atau tingkat kabupaten yang dipimpin oleh asisten residen distrik Kawadenan yang dipimpin oleh controller dan order distrik setingkat kecamatan dan dipimpin aspiran controller.